Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rosidah, MESY selaku dosen mata kuliah auditing. Sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin memaparkan sedikit hasil diskusi kami, yaitu mengenai audit siklus persediaan dan warehousing. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami ada saya sendiri Muhammad Alfian Febrianto dengan NIM 094, dan ada rekan saya Umi Faridatul Alimah dengan NIM 086. Sebelum masuk materi, dalam audit siklus persediaan dan warehousing, sebelumnya akun persediaan merupakan akun yang kompleks dan memerlukan pengendalian yang kuat, karena persediaan adalah bagian yang utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang terbesar yang melibatkan modal kerja. Selain itu, persediaan juga sering tersebar di beberapa lokasi yang menyulitkan perhitungan fisik. Untuk penilaian juga sulit karena keusangan dan perlunya pengalokasian biaya manufaktur ke dalam persediaan. Mengingat besarnya risiko yang dapat muncul dan sistem persediaan, maka perusahaan berusaha merancang pengendalian intern yang efektif di setiap sistem persediaannya. Pengendalian intern yang tercipta sangat penting bagi perusahaan yang laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik. Pengendalian intern ini selain mempengaruhi keandalan informasi, juga akan mempengaruhi luasnya lingkup pengujian yang dilakukan oleh akuntan publik, khususnya pengujian substantif. Nah, seperti itu sedikit penjelasan audit siklus persediaan. Pada kesempatan kali ini kami mempunyai pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan ada pengertian dari persediaan itu sendiri. Yang kedua ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Yang ketiga kita membahas yang terdapat dalam audit persediaan. Yang keempat ada pengertian apa itu audit akuntansi biaya. Yang kelima ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Selanjutnya ada observasi fisik persediaan. Yang selanjutnya ada pengertian apa itu audit penetapan harga dan kompilasi. Yang terakhir ada integritas pengujian dalam siklus persediaan dan pergudangan. Baik, lanjut. Yang pertama yaitu ada pengertian persediaan. Nah, pengertian persediaan menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14, persediaan adalah aset. Yang pertama, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, persediaan adalah aset dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, persediaan adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses pemberian jasa. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat persediaan. Di sini ada 3. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau current asset karena masa perputaran kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, dan kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Nah, perkiraan beberapa hal yang biasanya digolongkan sebagai persediaan itu ada 7. Yang pertama ada bahan baku atau raw material. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in the process. Yang ketiga ada barang jadi, finished goods. Yang keempat ada suku cadang atau spare part. Yang kelima ada bahan pembantu. Yang keenam ada barang dalam perjalanan atau good in transit. Yang terakhir adalah barang konsinyasi. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Di sini ada 7 fungsi. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Permintaan pembelian digunakan untuk memesan barang persediaan oleh bagian pembelian.
Permintaan diawali oleh pegawai gudang atau komputer jika persediaan mencapai tingkat yang ditentukan sebelumnya. Pesanan harus dilakukan atas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan pelanggan atau memesan diawali atas dasar perhitungan periodik oleh orang yang berwenang. Terus yang kedua ada menerima bahan baku. Nah, menerima bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan sebagai dokumentasi sebelum dilakukan pembayaran. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Nah, setelah diterima, bahan tersebut biasanya disimpan di ruang penyimpanan karena dibutuhkan personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui dan mengerjakan dokumen yang menjelaskan jenis dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Yang keempat ada memproses barang, yaitu pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya dan operasi produksi yang ekonomis. Yang kelima ada menyimpan barang jadi. Yang keempat ada memproses barang. Yang kelima ada menyimpan barang jadi. Ketika barang sudah jadi dan telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Yang keenam, ada mengirim barang jadi. Nah, pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Penjualan aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aktiva lainnya seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aktiva yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan dan pendapatan. Nah, yang terakhir ada file induk persediaan perpetual. File induk persediaan yang diakuisisi dan dijual dan ada di tangan. Dalam sistem komputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi 7 informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Selanjutnya, bagaimana e-commerce mempengaruhi pengelolaan persediaan? Nah, salah satu penggunaan utama internet bagi manajemen persediaan adalah memberikan perusahaan deskripsi yang lebih lengkap tentang persediaannya atas data real time untuk para rekan bisnis terkunci, termasuk pemasok persediaan dan pelanggan. Informasi mengenai kuantitas yang ada di tangan, lokasi produk, dan data persediaan kunci lainnya yang membantu pemasok persediaan bekerja sama dengan manajemen yang memonitoring aliran persediaan. Internet serta jaringan area lokal internet juga membantu manajemen dengan menyediakan akses ke laporan status persediaan. Manajer menelusuri pergerakan barang melalui organisasi dengan mengakses informasi online tentang lokasi item persediaan fisik. Selanjutnya yang ketiga ada bagian dari audit persediaan. Itu ada 5. Yang pertama, mengakuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada bagian ini, audit memiliki 3 fungsi, yaitu memproses atas pembelian pesanan, menerima bahan baku, dan menyimpan bahan baku. Kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tersebut, baik transaksi siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus pengajian dan personalia. Yang kedua, yaitu mentransfer aset dan biaya. Mentransfer internal dalam persediaan meliputi fungsi keempat, yaitu memprosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Klien membukukan aktivitasnya dalam pencatatan akuntansi biaya yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya.
Proses ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, maka seorang auditor harus mendapatkan pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus ini, termasuk prosedur dalam verifikasi akurasi kredit atas persediaan yang dicatat dalam berkas utama persediaan perpetual tersebut. Yang keempat, yaitu mengamati persediaan secara fisik. Seorang auditor harus mengamati klien dalam perhitungan persediaan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat memang ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan perhitungan persediaan. Yang terakhir yaitu ada menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan SAK dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan auditor untuk melakukan verifikasi biaya ini disebut pengujian harga. Sebagai tambahan, auditor harus melakukan pengujian kompilasi persediaan, yaitu suatu pengujian yang melakukan verifikasi apakah perhitungan fisik dilakukan dengan benar, kuantitas dan harga persediaan dijabarkan dengan benar untuk menghitung saldo buku besar. Yang keempat, ada pengertian audit akuntansi biaya. Nah, audit akuntansi biaya yang pertama ada pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi pengendalian tersebut dapat dibagi menjadi dalam dua kategori luas. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, ada pengendalian terhadap biaya terkait. Yang kedua, ada pengujian akuntansi biaya. Seorang auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama, ada pengendalian fisik. Nah, seorang auditor menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi serta pengajuan pertanyaan. Yang kedua, ada dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Perhatian auditor tertuju pada verifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Memang dicatat, memang ada. Semua transfer aktual sudah dicatat dan kuantitas, deskripsi, serta tanggal semua transfer yang dicatat sudah akurat. Yang ketiga, file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual sangat mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik terhadap persediaan oleh seorang auditor. Yang terakhir ada catatan biaya per unit. Keakuratan data, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang-barang jadi. Baik, selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua yaitu Umi Forodatul Alimah. Untuk materi selanjutnya adalah prosedur analitik. Dalam prosedur analitik yang sudah ditampilkan adalah tabel di layar yang mencantumkan beberapa prosedur analitik yang umumnya dipakai dan kemungkinan salah sajian diindikasi jika terjadi fluktuasi. Nah, di situ untuk prosedur analitik sendiri ada membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya, membandingkan perputaran persediaan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya, membandingkan persediaan biaya per unit dengan tahun sebelumnya, membandingkan nilai persediaan yang diperluas denah tahun sebelumnya, dan yang terakhir membandingkan biaya produksi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau biaya variabel harus disesuaikan jika ada perubahan volume. Untuk tabel yang sisinya yang terjadi kemungkinan salah saji,
jika ada fluktuasi. Untuk yang pertama, salah saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Investasi keusangan persediaan yang memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Salah saji atau kurang saji dalam persediaan tersebut. Salah saji atau kurang saji dalam biaya per unit yang akan memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Salah saji dalam kompilasi, biaya per unit atau pengalian yang memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, salah saji biaya per unit persediaan khususnya biaya tenaga kerja langsung dan overhead per peak yang memengaruhi persediaan dan HPP. Untuk materi selanjutnya mengenai observasi fisik persediaan. Observasi fisik persediaan yang pertama, pernyataan observasi persediaan. Pernyataan observasi persediaan adalah standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima aktivitas, metode perhitungan persediaan klien, dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada presentasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Yang kedua, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Perhitungan fisik dapat dilakukan pada atau mendekati tanggal dasar siklus sepanjang tahun. Dua pendekatan terakhir yang akan efektif jika pengendalian terhadap file induk persediaan perpetual sudah memadai. Yang ketiga, ada keputusan audit. Di dalam keputusan audit terdapat 3 keputusan dalam observasi fisik. Yang pertama ada penetapan waktu, yang kedua ukuran sampel, dan yang ketiga pemilihan item. Penetapan waktu itu auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file. Dan untuk ukuran sampel, dalam jumlah item persediaan harus dihitung auditor yang sulit dirinci karena auditor terfokus pada mengamati prosedur klien, bukan pada item yang akan diuji. Seperti dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir dalam keputusan audit, pemilihan item. Dalam pemilihan item sendiri, auditor mesti harus berhati-hati. Yang berhati-hati dari apa? Dalam mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan, lalu menyelidiki item yang mungkin telah asing atau rusak, usang atau rusak, membahas dengan manajemen menyangkut atas mengeluarkan item yang material. Untuk observasi fisik persediaan yang terakhir atau yang keempat adalah pengujian observasi fisik. Bagian terpenting dalam pengamatan persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik yang dilakukan sesuai dengan instruksi klien agar dapat dilakukan secara efektif. Maka auditor perlu hadir pada saat perhitungan dilakukan. Untuk materi yang ketujuh ada audit penetapan harga dan kompilasi. Audit penetapan harga dan kompilasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengendalian atau prosedur penetapan harga dan kompilasi. Pengujian atas catatan akuntansi untuk bisa atau dilakukan sebagai bagian dari penjualan atau siklus penjualan dan penerimaan piutang dan pembelian, siklus pembelian dan pembayaran. Auditor dapat menerapkan tujuan untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi untuk setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai persediaan serta nilai total. Lalu kita akan mengasumsikan bahwa informasi yang direfleksikan dalam listing persediaan perpetual dicatat sesuai aturan deskripsi item persediaan dengan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi disajikan secara terpisah. Totalnya harus sama dengan saldo buku besar umum. Yang kedua, ada penilaian persediaan. Dalam melakukan pengujian penilaian persediaan atau yang seringkali disebut pengujian penetapan harga, audit menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama, metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, penetapan
metode harus konsisten dari tahun ke tahun. Artinya dalam tiap tahun kita menggunakan metode yang sama. Metode kan ada banyak, ada yang perpetual dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, biaya persediaan versus nilai pasar atau biaya penggantian atau nilai realisasi bersih harus dipertimbangkan karena metode untuk memverifikasi penetapan harga persediaan tergantung pada apakah item tersebut diakuisisi atau dibuat. Kedua kategori tersebut akan dibahas secara terpisah. Dalam penilaian persediaan ada beberapa yang harus dibahas. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Yang kedua, penetapan harga persediaan yang dibuat. Dan yang ketiga, harga pokok atau harga pasar, seperti yang tadi. Untuk materi ke-8 adalah integritas pengujian. Dalam integritas pengujian, yang pertama ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga dan kompilasi. Tapi dari kelima tersebut itu nanti akan berhubungan pada materi kita ini, yaitu audit siklus persediaan dan warehousing atau pergudangan. Yang pertama ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Nanti biaya akuisisi tersebut dari siklus akuisisi dan pembayaran tadi akan mengalir secara langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku barang dalam proses dan barang jadi yang nanti akan masuk ke persediaan dan pergudangan, seperti itu. Yang kedua ada pengujian siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, yang kedua tadi kan personalia mungkin udah dijelaskan dari kelompok sebelumnya. Yang kedua, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Hubungan dari siklus penjualan dan penagihan atas siklus persediaan dan pergudangan tidak searat seperti dua siklus akuisisi, pembayaran, dan siklus penjualan dan penagihan, tetapi sebagian besar audit dalam menyimpan barang jadi serta pengiriman, pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Sehingga jika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang keempat ada pengujian akuntansi biaya. Pengujian akuntansi biaya atau akuntansi biaya sendiri dapat menjadi pengendali yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari ketiga siklus sebelumnya. Yang tadi ada siklus penjualan, penagihan, dan siklus penggajian dan personalia. Tapi auditor menguji pengendalian fisik transfer biaya bahan baku ke dalam proses transfer biaya yang telah selesai ke barang jadi, file induk persediaan perpetual dan catatan biaya per unit. Dan yang terakhir ada persediaan fisik, penetapan harga dan kompilasi. Dia itu sama pentingnya sebagai audit persediaan karena jika terjadi salah saji dalam salah satu aktivitas yang dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah sajikan. Dalam sebagian besar audit, harga pokok penjualan adalah nilai residu dari persediaan awal ditambah akuisisi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur lainnya dikurangi persediaan akhir. Maka dari itu, harga pokok penjualan merupakan nilai residu yang seringkali menjadi akun terbesar dalam laporan laba rugi, maka arti penting pengauditan persediaan akhir menjadi semakin nyata. Nah, baik itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Jika terdapat pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti kita juga akan menjawab di kolom komentar juga. Kurang lebihnya jika kami terdapat kesalahan mau dalam penulisan maupun perkataan,
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.